Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan video project yang telah kami buat, yaitu mengenai video pembelajaran strategi-strategi pembelajaran pada siswa. Untuk itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Aulia Pratiwi dengan NIM 12023110003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu strategi pembelajaran. Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan ataupun tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan dan sarana penunjang kegiatan. Pembelajaran adalah upaya pendidikan untuk membantu peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, strategi pembelajaran mencakup penggunaan pendekatan, metode dan teknik, bentuk media, sumber belajar, pengelompokan peserta didik, dan yaitu untuk mewujudkan interaksi edukasi antara pendidik dengan peserta didik, antar peserta didik dan terhadap proses ataupun hasil dan dampak dari kegiatan belajar mengajar tersebut. Dapat kita simpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu rencana, tindakan, ataupun rangkaian kegiatan yang dipilih guru untuk mencakup penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ditunjukkan untuk siswa, yang bertujuan agar tercapainya tujuan pembelajaran. Baiklah, selanjutnya 4. Strategi pembelajaran melalui pengalaman. Strategi pembelajaran melalui pengalaman menggunakan bentuk sekuensi induktif, berpusat pada siswa dan berorientasi pada aktivitas. Penekanan dalam strategi belajar melalui pengalaman adalah pada proses belajar dan bukan hasil belajar. Guru dapat menggunakan strategi ini baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebagai contoh, di dalam kelas dapat digunakan metode simulasi, sedangkan di luar kelas dapat dikembangkan metode observasi untuk memperoleh gambaran pendapat umum. 5. Strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangunkan inisiatif individu, kemandirian, dan meningkatkan diri. Fokusnya adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru. Belajar mandiri juga bisa dilakukan dengan teman atau sebagian dari kelompok kecil. Kelebihan dari pembelajaran ini adalah membantu peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Sedangkan kekurangannya adalah belum dewasa, sulit menggunakan pembelajaran mandiri. Adapun yang pertama, istilah terkait dalam strategi pembelajaran. Yang pertama itu pendekatan pembelajaran, yang dimana pendekatan pembelajaran sebagai bahan kajian yang terus berkembang oleh Gladyn Robertson dimaknai selain sebagai kerangka umum untuk praktek profesional guru, juga dimaksud sebagai studi komprehensif tentang praktek pembelajaran maupun untuk petunjuk pelaksanaannya. Yang kedua itu ada model pembelajaran, yang dimana model pembelajaran merupakan kerangka dasar pembelajaran yang dapat diisi oleh beragam muatan mata pelajaran sesuai dengan karakteristik kerangka dasarnya. Model pembelajaran ini dapat muncul dalam beragam bentuk dan variasi sesuai dengan landasan filosofis dan pedagogis yang melatar belakanginya. Yang ketiga itu selanjutnya ada metode pembelajaran, yang dimana metode yang digunakan oleh guru untuk mengkreasi lingkungan belajar dan mengkhususkan aktivitas di mana guru dan siswa terlihat selama proses pembelajaran berlangsung. Biasanya metode digunakan melalui salah satu strategi, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan beberapa metode berbeda dalam strategi yang bervariasi. Artinya, penetapan metode dalam divariasikannya melalui strategi yang berbeda tergantung pada tujuan yang akan dicapai dan konten proses yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran.
Adapun jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Merupakan strategi yang kadar berpusat pada gurunya paling tinggi dan paling sering digunakan. Pada strategi ini termasuk di dalamnya metode-metode ceramah, pertanyaan didatik, pengajaran speed, praktek, dan latihan, serta demonstrasi. Strategi pembelajaran langsung efektif digunakan untuk memperluas informasi atau pengembangan keterampilan langkah demi langkah. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dalam observasi, penyelidikan, penggambaran inferensi berdasarkan data, atau analisis. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif merujuk kepada bentuk diskusi yang saling berbagi di antara peserta didik. Seaman dan Flens mengemukakan bahwa diskusi dan saling berbagi akan memberi kesempatan kepada siswa untuk memberi reaksi terhadap gagasan, pengalaman, pandangan, dan pengetahuan guru atau kelompok, serta mencoba mencari alternatif dalam berpikir. Strategi pembelajaran interaktif dikembangkan dalam tentang pengelompokan dan metode-metode interaktif. Di dalamnya terdapat bentuk-bentuk diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, atau pengerjakan tugas berkelompok dan kerjasama siswa secara berpasangan.